Masih bersama saya Elvolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir di Samarinda masih menjadi momok di Samarinda, termasuk warga yang tinggal di kawasan Jalan Gerilya, Sungai Pinang. Ratusan batang kayu ulin disita oleh petugas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau KPHP Berau. Pemilik kayu masih dicari. Meriahkan Hari UMKM, ratusan produk hasil usaha mikro, kecil, dan menengah di Balikpapan dipamerkan. Petugas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau KPHP Berau Barat mengamankan sebuah truk bermuatan 381 batang kayu ulin atau sebanyak 13 meter kubik. Truk diamankan saat parkir di Jalan Poros Kelai, sementara pengemudi truknya belum ditemukan. Dari dokumen yang ditemukan dari dalam truk, diketahui kayu ulin ini rencananya akan dikirimkan ke Gresik, Jawa Timur. Petugas meyakini dokumen tersebut palsu. Ini setelah dilakukan pelacakan melalui sistem daring atau online. Petugas tidak menemukan legalitas pengiriman kayu tersebut. Itu saya dokumen kayunya sekitar 13 meter kubik ulin. Dari dokumen yang dibawa dengan mobil tadi, itu disampaikan untuk dikirim ke Gresik. Masa berlaku dokumennya adalah 15 hari sampai 18 Agustus nanti. Ternyata setelah kita cek di sistem online, sipuh online dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi, itu dokumen itu asal perusahaan lain dan dipakai di Semarang. Dari sisi material kita bahwa ini produk cemso, kasar, dan sisi administrasi juga nggak benar, sehingga kita bawa turun ke Tanjung Redep sini. Pemilik kayu diminta segera melapor ke kantor KPHP hingga batas waktu 7 hari. Jika tidak ada yang mengakui, maka kayu beserta truk akan disita dan menjadi milik negara. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Belasan warga yang didominasi ibu rumah tangga ini berbondong-bondong mendatangi kantor Kelurahan Kelandasan Ilir, Balikpapan Kota. Mereka membawa spanduk bertuliskan nada protes. Tujuannya yakni ingin meminta kepastian terkait pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang sudah berjalan 2 tahun. Warga menyebut saat mengajukan berkas mereka telah membayar dengan nominal Rp750.000 per kartu keluarga. Tercatat sebanyak 30 keluarga yang sudah menyerahkan biaya tersebut kepada Ketua RT. Namun mereka kecewa karena surat tanah yang diinginkan tidak didapatkan. Mengenai PTSL kami yang kami ajukan di tahun 2023. Kenapa itu sudah 2 tahun tidak ada kejelasan, tidak ada kabar, hanya disuruh menunggu. Gitu. Ternyata setelah kami konfirmasi ke BPN, itu tidak ada surat itu, progresnya dianggap hangus karena sudah tutup buku. Berapa sih lurah meminta biayanya? Lurah melalui RT secara kolektif itu meminta dari 250.000, kemudian tambahan 500.000 itu per berkas. Sementara Lurah Kelandasan Ilir mengaku lupa jika dirinya menerima setoran dana dari warga. Alasannya, setoran tersebut diberikan tahun 2023 lalu. Dalam pertemuan dengan warga, Lurah diminta untuk menyelesaikan tugasnya hingga surat tanah yang diinginkan warga bisa didapatkan. Jadi mengawal apa? Proses sertifikasinya. Terus yang kedua mengawal masalah IMTN-nya sampai selesai, kendalanya di mana. Yang ketiga saya disuruh minta maaf itu. Yang keempat
tetap komitmen tadi terus apabila ada hak keluarga yang diambil, entah siapapun itu tetap dikembalikan. Jika ada tuduhan dari warga kan Pak, Bapak juga disebut melakukan pungli. Nah, ini tanggapannya seperti apa Pak? Nah, itulah saya bilang, Bapak tadi saya lupa tanggal tahun 2023. Warga berharap pihak kelurahan segera membantu penyelesaian pembuatan surat tanah agar keinginan untuk mendapatkan surat tersebut terkabul. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Seperti inilah kondisi terduga pelaku yang menghabisi istri dan anak kandung di Desa Punan Mahakam, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, saat masih dirawat di ruang Bougainville, Rumah Sakit Abdul Rifai, Minggu 10 Agustus 2025 malam. Namun pelaku sudah dijemput polisi karena kondisinya sudah membaik hari Selasa. Pihak rumah sakit menyebut saat menjalani perawatan, pria itu mengalami luka robek di bagian kepala. Tim medis mendapat informasi jika luka tersebut akibat upaya bunuh diri usai menghabisi istri dan 2 anaknya yang masih balita. Dengan kecurigaan atau dugaan informasi dari kepolisian, yang bersangkutan melakukan percobaan bunuh diri. Untuk konfirmasinya seperti apa mungkin bisa ke Polres. Jadi dapatkan luka di kepala. Dan seperti yang video sedang viral di media sosial, kepalanya sedang diperban dan juga sudah diberikan pengobatan oleh tim rumah sakit dan sudah dirawat sejak tanggal 10 tersebut di ruangan Bougainville. Kemarin sekitar pukul 17.30 atau 5.30 sore sudah keluar dari ruang rawat inap Bougainville, dikembalikan ke Polres Berau. Dari Polres Berau didapat informasi jika perkara pembunuhan seorang ibu dan 2 anaknya yang masih balita itu masih berlanjut. Saat ini sudah 2 orang yang dimintai keterangan, yakni mertua dan bibi dari pelaku. Ya, prosesnya nanti bertaraf. Untuk pemeriksaan saksi apa semua tetap berlanjut di Reserse Polres. Sejauh ini saksi yang diperiksa dari mana dan? Untuk saksi yang diperiksa untuk sementara pelapor itu ya mertua daripada pelaku dan bibi dari pelaku juga. Sejauh ini polisi belum berhasil mengungkap motif pembunuhan tersebut. Pembunuhan ini sangat keji karena sang istri dihabisi saat sedang mengandung anak ketiga. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.